Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang mengagumkan. Inilah pencapaian terbesar yang akhirnya kamu miliki. Seperti apakah itu? Nah, kita akan coba pakai 3 kartu nantinya ya. Aku lupa liatin ya kartunya. Ini kartu yang untuk yang terakhir, ini kartu tarot nantinya ya. Kita akan sisihkan dulu. Yang pertama ini aku akan pakai kartu oracle. Nah, Pisces, tapi ingat ya, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Semoga Pisces bisa bijak dalam menyikapi readingan ini nantinya dan bisa menemukan pesan-pesan positif. Dan aku juga berharap ya buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita fokus ke kartu ini. Mengagumkan. Inilah pencapaian terbesar yang akhirnya kamu miliki. Pisces, ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Ya. Kita akan lihat di sini ada sky rating the fates. Oke. Nah, ini aku melihat ya, beberapa dari Pisces akan memiliki sebuah energi yang benar-benar tidak pernah kamu duga dan tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Bahwasanya apapun yang mungkin yang kamu harapkan, yang kamu inginkan, di sini akan segera tercapai. Atau bisa dikatakan inilah pencapaian terbesar kamu. Entah itu dalam hal percintaan, entah itu dalam hal finansial kamu ya. Arti kata ada nasib kamu yang benar-benar berubah di sini. Ya mungkin dulunya nasib kamu itu seperti kayak kamu mungkin merasa kayak kok nasib aku begini begini aja gitu ya. Kok apa ya tidak seperti orang-orang yang aku lihat gitu loh. Orang-orang semuanya pada bahagia, pada happy, memiliki semuanya, memiliki pasangan, pekerjaan yang bagus ya, finansial yang oke, mereka memiliki mobil, memiliki rumah ya, memiliki suami istri gitu ya, pasangan dan lain sebagainya. Itu yang mungkin kamu rasakan, apakah seperti ini nasib aku gitu ya. Mungkin ternyata akhirnya kamu merasa ada falling angel spiritual narcolepsy. Kamu merasa bahwasanya ada energi spiritual kamu yang menuntun kamu. Arti kata kamu seperti kayak apa ya, kayak ada leluhur kamu yang mengatakan bahwasanya nasib kamu tidak seperti itu loh, gitu loh. Nasib kamu itu baik sebenarnya. Hanya saja ini adalah proses gitu. Proses kamu untuk bisa mencapai kebahagiaan nantinya. Gitu. Karena hidup itu butuh proses. Hidup itu adalah proses ya. Jadi benar-benar kayak kita harus menjalankan proses itu dengan sebaik mungkin. Kalaupun nanti itu yang kita temui adalah sebuah kekecewaan, ya kita harus nikmati ya gitu. Intinya mencoba untuk berpikir positif bahwasanya kekecewaan yang aku dapatkan ini adalah sebuah kekuatan yang mungkin yang aku miliki nantinya gitu loh. Ya mungkin kekecewaan itu, kesedihan itu, kesengsaraan itu, semua itu akan membuat aku kuat gitu loh. Karena tanpa semua itu kamu tidak akan merasakan gitu loh, tidak akan tahu rasa kecewa itu bagaimana, kamu tidak akan tahu bagaimana caranya bertahan begitu. Tapi di sini akhirnya itu yang terjadi. Ini dia calling angel. Kamu merasakan nih malaikat penjaga kamu itu selalu menuntun kamu. Sehingga akhirnya kamu tersadarkanlah diri kamu gitu loh, pikiran kamu bahwasanya nasib itu bisa kita rubah gitu loh. Ya. Nasib itu kita bisa rubah ya dengan diri kita sendiri, bisa nggak gitu loh. Karena uh, itu gunanya mungkin kita diberikan akal dan pikiran ya. Kita diberikan perasaan. Ya, intinya kita itu makhluk hidup yang begitu sangat istimewa sebenarnya. Dan itu kita harus bersyukur. Nah, dengan begitulah akhirnya kamu bisa merasakan sebuah perubahan-perubahan dalam hidup kamu.
Karena ada nasib di sini yang benar-benar berubah. Nasib kamu akan berubah di sini. Saat kamu merasakan ada spiritual kamu, ya kamu mungkin lebih kayak spiritualitas kamu udah mulai berkembang, udah mulai membaik ya. Yang dulunya mungkin kamu kayak lalai gitu ya, beribadah atau lalai dalam berbuat kebaikan. Tapi saat ini Pisces sudah mulai mengetahui bahwasanya untuk berbuat baik itu Tuhan pasti akan membalas ya. Atau apa kayak apa ya? Terkadang kamu juga merasakan, lah emang seharusnya sih kita tidak bisa, kalaupun kamu tidak minta imbalan, Tuhan akan memberikan imbalan atas kebaikan kita. Ya, memang seharusnya kita sebagai manusia itu berbuat baik kepada siapapun. Ya, walaupun banyak juga sih yang suka mencela, mencaci maki, yang iri dan dengki itu banyak. Tapi cobalah kita berusaha untuk dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Agar hidup kita, nasib kita juga berubah gitu ya. Oke. Nah, ini yang aku lihat kamu itu seperti dilindungi ya. Winter dreams gestation period. Nah, ada waktunya di mana kamu akan menikmati ya sebuah mimpi kamu yang akan jadi nyata. Di mana ya pada akhirnya kamu merasakan sesuatu kebahagiaan. Entah itu kamu ketemu nantinya dengan seseorang ya, seseorang yang benar-benar mencintai kamu, seseorang yang bisa memahami kamu ya, atau kamu akan berhasil menaklukkan ya suatu bisnis yang mungkin kamu anggap awalnya itu kayak kayaknya nggak mungkin deh, atau kayaknya aku pesimis dengan pekerjaan yang akan aku jalani saat ini, tapi ternyata dengan ketekunan kamu, dengan kamunya dituntun ya, kamu bisa melewati itu semua ya. Itulah pencapaian terbesar kamu. Kamu bisa merubah diri kamu sendiri, kamu bisa merubah nasib kamu ya. Intinya perubahan itu pasti ke arah yang lebih baik. Nggak ada ya perubahan itu ke arah yang mungkin lebih buruk, nggak ada. Pasti kita semua ingin lebih baik, ya. Ini juga ada false embrace, transmuting pain ya. Seperti aku melihat kamu itu benar-benar kayak bertransformasi. Yang awalnya mungkin kamu merasa kayak pesimis banget gitu ya, dan kamu merasa kayak aku stuck nih dan aku tidak bisa nih berlama-lama di dalam kondisi ini, saatnya aku berjuang lagi karena hidup itu memang harus berjuang ya. Oke, Pisces. Nah, kita akan coba pakai kartu tarot ya. Intinya di sini akan ada perubahan dalam nasib yang akan kamu jalani ya. Saat ini nasib kamu akan berubah. Oke. Pisces, apa lagi yang akan terbaca di kartu tarot ini? Kita juga akan spill zodiak yang terkondisi dengan kamu ya. Ini ada 3, kita tutup kembali. Kita akan turunkan satu-satu. Oke, 1 udah muncul. Ya. Oh, terbang. Nah, di sini ada Pack of Pentacles. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Taurus, Virgo, Capri, ada Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada Cancer ya, The Chariot ya, Cancer, dan di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Pisces. Kita akan coba lihat zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Kita akan ambil 4 ya di sini. Oke. Ada Scorpio. Ada Leo. Ada Taurus. Ada Aries. Nah, itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Ya. Di sini ada Pack of Pentacles. Mungkin ada ya beberapa dari kamu seperti memfokuskan kepada finansial. Karena mungkin selama ini kamu capek, hidup kamu itu ya stuck terus, sehingga saat kamu stuck, kamu banyak tidak dihargai oleh orang, kamu banyak kayak tidak dianggap ya. Justru mungkin banyak orang-orang kayak mengucilkan kamu ya, tidak dihargai dan lain sebagainya. Nah, disitulah kamu mulai sadar bahwasanya memang ya manusia itu kayak sudah hukum alamnya. Kalau kita kaya raya ya itu pasti banyak orang yang suka. Tapi kalau kita tidak punya apa-apa, semua pada menjauh ya. Itu sudah kodratnya ya.
Nah, itu terlalu banyak yang seperti itu, banyak. Jadi di sini kamu mulai sadar, oh aku harus bisa merubah nasib aku. Ya mungkin saat ini aku yang stuck dari keuangan, mungkin aku terpuruk dari segi finansial, mulai fokus nih apa yang harus aku lakukan. Banyak yang kamu lihat di sini, kesempatan-kesempatan, peluang-peluang ya. Dan akhirnya kamu akan bisa mencapai itu. Itulah pencapaian terbesar kamu di mana kamu ingin terlihat sukses di mata orang-orang. Agar orang-orang tidak bisa sepele lagi dengan kamu atau mereka pada menghargai kamu. Ya, sejatinya seperti itu. Kalau kita sudah mapan, sudah sukses itu, wah itu akan banyak nih orang-orang mulai mendekat ke kita, banyak orang-orang yang mungkin akan mencari perhatian kita ya. Dan lanjut kita di sini. Itu yang kamu fokuskan memang dari segi keuangan ya. Kamu memfokuskannya di sini, oke? Dan kamu juga ya, dalam hal percintaan kamu beriringan nih, seiringan dengan percintaan juga, kamu juga memaksimalkan tentang keuangan juga ya. Keuangan dan percintaan itu sejalan. Bisa dikatakan juga ya, kamu itu mungkin ya seperti kayak ada sesuatu nih di dalam dunia pekerjaannya kamu. Atau kamu lagi jatuh cinta pada seseorang yang satu komunitas dengan kamu atau satu frekuensi dengan kamu gitu ya, atau mereka itu berada di lingkungan pekerjaan kamu. Sepertinya cinta itu begitu sangat kuat ya, seperti akan diperjuangkan di sini. Dan itu membuat kamu bersemangat dalam bekerja. Atau bisa dikatakan juga beberapa dari Pisces akhirnya menyadari, sekarang aku sudah punya cinta dan aku harus memperjuangkan itu. Dan aku juga harus bisa membahagiakan seseorang yang mungkin yang saat ini sudah menerima aku apa adanya. Di situ kamu mulai berusaha untuk memfokuskan segalanya. Arti kata seperti ada perbaikan lah, ya. Nah, ini dia. Seseorang ini akan memiliki satu perasaan yang cukup besar kepada kamu. Dan di sini dia akan memperjuangkan kamu. Dia akan mati-matian nih memperjuangkan kamu. Oke. Adapun kendala dan halangan, dia akan terus memperjuangkannya. Semoga aja, oke. Di sini ada Three of Pentacles. Sama halnya juga dengan pekerjaan yang kamu jalankan. Sepertinya akan ada sebuah hubungan kerjasama yang terjalin antara kamu mungkin dengan siapapun. Itu juga seperti akan memperbaiki kehidupan finansialnya kamu, memperbaiki ya stucknya kamu ya, sehingga itu juga dikatakan pencapaian terbesar kamu akhirnya ya, begitu. The Chariot, dan akhirnya kamu bisa mengendalikan semuanya. Dan orang-orang yang mungkin yang sudah menjauh dari kamu ya, orang-orang yang tadinya mungkin kayak sudah menyepelekan kamu, anggap remeh kamu, memandang kamu sebelah mata, sekarang dia sudah melihat bahwasanya kamu itu orang yang gimana gitu ya. Tapi kamu tahu ya, bahwasanya aku tidak boleh sombong, aku tidak boleh angkuh. Walaupun kamu tahu nih orang-orang yang tulus, orang-orang yang modus ya, tapi kamu mungkin akan menyamaratakan. Tapi lebih ingin membatasi diri aja dengan orang-orang seperti itu. Oke? Kita akan coba lihat di sini. Apalagi yang akan terbaca tentang sebuah kata-kata ataupun kalimat yang bisa membuat kamu tercerahkan gitu ya. Oke. Wow, jodoh. Setelah kamu pergi, aku menjadi sadar bahwa orang baik akan bersanding dengan orang baik pula. Nah, mungkin di sini Pisces dulu pernah ya ketemu dengan seseorang yang mungkin awalnya bahagia banget ya. Awalnya dia itu memperjuangkan kamu. Awalnya dia itu ya dialah segalanya, tapi ternyata dia itu sudah menyakiti kamu, yang mungkin bahkan sudah menghadirkan orang ketiga. Nah, di situ kamu paham. Ya, kalau kamu pergi, ya aku ikhlaskan. Dan aku tahu bahwasanya kamu tidak pantas buat aku. Nah, arti kata aku ini orang baik. Aku juga harus mendapatkan orang yang baik. Kalau kamu bukan jodoh aku, kalau kamu pergi dari aku, arti kata bukan kamulah jodoh aku. Suatu saat nanti kamu sadar, kamu akan merasakan bahwasanya suatu ketika kamu akan ketemu dengan seseorang yang dinamakan jodoh. Ini dia. Oke? Soulmate, wow, luar biasa. Aku mencintaimu karena alam semesta bersekutu untuk membantuku menemukanmu. Jadi kamu jangan khawatir, karena di sini juga ada ya yang aku katakan tadi ya, malaikat pelindung kamu ataupun
leluhur kamu juga, seperti kayak menuntun kamu untuk menemukan soulmate kamu. Makanya ada seseorang ya yang yang awal kamu anggap baik ya, ternyata dia menipu kamu, dia mengkhianati kamu dan kamu sadar, oh ternyata dia bukan yang terbaik. Nah, nanti ya, kamu akan dituntun lagi nih, ketemu lagi dengan seseorang. Nah, ternyata ada seseorang yang akan memperjuangkan kamu di sini. Inilah yang dikatakan soulmate. Apapun yang terbaca, apapun yang terjadi, intinya soulmate ini akan benar-benar kayak bertemu dengan kamu. Usaha dan doa. Usaha dan doa tergantung pada cita-cita manusia, ya. Jadi manusia itu tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi kalau usaha, kita udah berdoa, maka kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Maka Tuhan akan menuntun kita, ya. Akan menuntun kita untuk bertemu dengan jodoh, bertemu dengan pekerjaan, bertemu dengan orang-orang yang baik, ya. Intinya teruslah berusaha dan teruslah berdoa. Maka apa yang kamu manifestkan itu bisa akan terwujud, ya. Pisces, kegagalan. Kegagalan adalah satu-satunya kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih. Kunci hidup bahagia adalah jalani, nikmati, dan syukuri. Jadi kegagalan itu adalah sebuah motivasi bagi kamu ya sebenarnya ya. Dan kegagalan itu adalah satu-satunya kesempatan untuk kamu memulai lagi sesuatu yang baru dan itu akan lebih baik begitu loh. Karena kamu akan sudah banyak belajar nih dari kesalahan, dari kegagalan ya, dari kekecewaan ya, dan banyak hal lagi. Jadi intinya hidup itu tentang ya jalani, nikmati dan syukuri. Oke? Kekuatan. Tidak ada yang berkata kau tidak boleh menangis, terluka dan kecewa. Kekecewaan, luka dan air matalah yang membuatmu lebih kuat. Nah, paham ya? Kegagalan juga akan membuat kamu lebih kuat. Air mata itu juga akan membuat kita merasa kayak lega gitu ya. Dan akhirnya membuat kita jadi bertahan. Akhirnya kita bisa menjadi kuat, ya. Jadi kamu jangan ya kalau mau nangis ya nangis silakan. Kamu jangan sungkan-sungkan untuk menangis gitu ya. Oke? Nah, buat Pisces itulah pencapaian terbesar kamu dan akhirnya nasib kamu akan berubah. Nasib kamu akan ada kebaikan jika benar-benar kamu bisa mengontrol, mengendalikan dan membuat hidup kamu itu lebih baik. Oke, buat Pisces semoga bermanfaat ya. Apapun yang terbaca di sini ya semoga bisa membuat kamu terhibur. Oke, sampai ketemu lagi Pisces. Dadah.